Assalamualaikum, apa kabar bolos? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Lobi kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema Lobi kita hari ini adalah pengembangan area parkir di Rumah Sakit Suwandi. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Haji Lutfiah, SPSI. Assalamualaikum, apa kabar Bu Lutfi? Waalaikumsalam. Sehat ya? Terima kasih sudah hadir di Lobi. Dan tema Lobi kita hari ini adalah pengembangan area parkir di Rumah Sakit Suwandi. Menarik sekali. Ibu, boleh diceritakan kondisi parkir di RSUD Suwandi? Sering disebut, waduh, semrawut dan penuh. Nah, bagaimana gambaran kondisi sebenarnya Bu di lapangan saat ini? Ya, kalau rumah sakit pemerintah itu banyak, tapi hari ini yang kita bahas Rumah Sakit Suwandi karena yang akan dilaksanakan pembangunan untuk parkir ya di sebetulnya tahun ini atau tahun depan. Kalau misalnya perencanaannya sekarang, maka pengerjaannya tahun depan. Nah ini kenapa Suwandi? Karena yang lain-lain ini seperti itu kan baru, jadi ya lebih baru. Kalau yang Suwandi ini kan memang sudah lama. Lama ya Bu ya. Sejak tahun kalau nggak salah tahun 64. Saya umur 5 tahun mungkin. Bu, saya belum lahir Bu. Makanya ini layak kalau memang renovasi untuk khususnya parkir ya. Perbaikan-perbaikan, tambahan-tambahan layak ya. Ini parkir yang saat ini memang sangat kurang ya. Kalau kita melihat itu semrawut. Bukan yang disalahkan itu bukan rumah sakitnya ataupun yang memegang manajemennya, bukan, tapi karena di sana itu daerahnya sudah padat ya. Jadi sampai kepikiran gimana cara mengembangkan parkir yang lebih baik gitu, kita juga ikut mikir gitu ya. Jadi ini sekarang ini memang masih kurang ya, semrawut juga tidak bisa memenuhi pengunjung yang membawa mobil itu, terutama ya sepeda motor, mobil itu kurang. Maka kadang-kadang itu di badan jalan gitu loh. Jadi kan sangat kita ini harus memikirkan itu. Padahal kan notabene namanya orang sakit itu biasanya umumnya memang harus dibawanya dengan kondisi yang sebaik mungkin, makanya bawa mobil begitu ya Bu ya. Kalau memang perluasan ke samping udah tidak mungkin begitu ya Bu ya. Jadi memang alternatifnya adalah perluasan mungkin ke atas. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Vertikal ya. Iya. Nah, Bu Lutfi, sebenarnya apa aja kendala utama yang menyebabkan area parkir di rumah sakit ini belum tertata dengan baik? Apakah hanya karena kawasannya saja yang sudah padat atau ada hal lain seperti itu? Satu, memang kawasannya padat ya. Kedua, kita cari lahan itu susah. Ya, kemarin itu sempat rapat dengan beliau dari Rumah Sakit Suwandi dengan Komisi D. Di sana mau mengembangkan parkir itu dengan membeli rumah warga. Iya. Gitu loh. Kenyataannya sulit ya Bu. Ya sekarang masih menjalankan proses ya pendekatan gitu ya. Yang penting tidak merugikan, tidak terlalu merugikan gitu ya. Tapi memang sudah taraf ini ya Bu ya, istilahnya sosialisasi dan negosiasi begitu ya. Oke. Nah, mungkin ya ini karena padat penduduk, jadi memang ini yang jadi PR besar ya Ibu ya. Cari lahannya susah. Iya, tapi ke depan untuk pembangunannya sendiri pertimbangannya ke atas atau seperti apa Ibu? Ya pasti ke atas ya. Kalau kita mikir secara logika, kita nggak mungkin kalau secara horizontal ya, nggak ada tempatnya. Pasti ke atas. Sedangkan sekarang mal-mal di jalan besar saja kan betul. vertikal ya. Betul. Yang penting nanti kita perhitungkan ya. Itu kan ada
ada ahlinya ya. Kapan mulai Ibu? Sebetulnya sih kira-kira ini tahun 2027. Kepinginnya sekarang, tapi kan masih lahannya ini kan masih kita negosiasi tadi ya. Ya. Berarti memang perencanaannya di 2027 ya, ini masih dibangunnya 2027. Iya, perencanaan pembangunannya. Nah, sebenarnya dengan adanya hal seperti ini ya, ada keterbatasan begitu ya di lahan parkir. Sebenarnya dampak terbesar Ibu, dampak terbesar terhadap pelayanan pasien dan akses keluar masuk kendaraan ini yang dialami oleh pasien ini seberapa besar akhirnya Ibu? Ya mengganggu sekali ya dikatakan selalu besar ya enggak gitu. Pak, kita pasti itu akan mengganggu pelayanan secara utuh ya di sana, karena diantaranya kalau misalnya ambulan itu kan secepatnya ditangani, tapi karena macet, karena untuk jalan untuk mencari parkiran sulit begitu ya. Yang ke atas itu juga nggak cukup. Belum lagi yang sakit meskipun nggak pakai ambulan juga kan perlu penanganan cepat, itu kan mengganggu kan. Itu artinya akhirnya nggak segera dilayani karena bukan salah yang melayani, tapi ya ini tadi karena untuk nyampe ke tempat pelayanan itu terganggu oleh kemacetannya itu juga tempat untuk berhentinya itu kan juga susah. Nah, sedangkan kita aja kalau ke sana nggak pernah kita ke tempat parkiran yang benar, kita itu di badan jalan ya, di bau jalan gitu. Nah, itu kan kita mikir juga mengganggu, pertama ya, juga keamanannya juga nggak terjamin, ya kan. Tentu saja ini banyak sekali masyarakat yang mengeluh seperti itu ya, khususnya pasien-pasien yang memang istilahnya sangat membutuhkan adanya rumah sakit Suwandi ya Ibu ya. Oke. Ibu, mengapa pengembangan area parkir menjadi kebutuhan mendesak khususnya di rumah sakit Suwandi untuk saat ini? Apa karena memang rumah sakit ini sudah sangat berkembang pesat, atau memang rumah sakitnya istilahnya sudah berdirinya lama begitu ya, sehingga memang butuh adanya inovasi dan renovasi yang harus segera? Ya, memang ini mendesak karena pengunjungnya itu volume pengunjungnya itu terus bertambah besar, tetapi lahan yang tempat parkirnya ini sangat kurang gitu. Jadi ya itu mendesak gitu ya. Dan Suwandi itu juga sudah dikenal, dan juga masyarakat Surabaya ya banyak yang ke sana. Di sana kan banyak yang menggunakan BPJS itu ya. Iya. Jadi orang-orang itu banyak yang ke sana gitu. Iya, sepertinya solusi ini Bu, kalau ke rumah sakit Suwandi ini, kalau saya melihat solusi pakai angkutan istilahnya ya mohon maaf. Pribadi. Iya, kayak sekarang kan ada Gojek, Grab, itu jadi solusi kayaknya. Jadi nggak perlu parkir. Seperti itu kalau tapi misalnya kita mau ya kalau orang sakit. Iya, Mas, saya kan ini bukan mall begitu ya. Kalau mall mah kita bisa kapan aja kita datang happy. Nah, ini masalahnya adalah orang dalam kondisi sakit. Jadi menuju ke sana butuh kenyamanan begitu ya. Apalagi mbak kursi roda mau apa segala macam juga sama. Kalau misalnya naik Grab diturunkan di jauh dengan tempatnya, bau jalan, pelayanan itu juga kan susah juga, kasihan ya. Betul. Nah, ini salah satu hal yang memang sehingga membuat mendesak ya Bu, dibutuhkannya lahan parkir sesegera mungkin. Kalau sekiranya di rumah sakit yang lain, mungkin rumah sakit Suwandi ini sendiri menjadi ini ya Bu, prioritas ya kalau menurut dari Komisi D sendiri. Iya sih, makanya mau direnovasi dan dibangun tambahan-tambahan bangunan itu. Nah, Mbaknya tahu sendiri ya, kalau EC kan baru, juga tempatnya strategis di tengah-tengah, juga masih banyak lahan. Dia ya parkirannya luas. Ya yang ini kan memang saya aja kalau ke sana itu rasanya kok sempit gini sih, nggak nyaman. Tapi sebetulnya pelayanannya baik, cuma
karena parkirannya seperti itu juga mengurangi kenyamanan loh. Apalagi itu adalah utama, garda depan ya, parkiran. Mau pelayanan bagus, sudah itu di dalam gitu ya, tapi tampak depannya pelayanan utamanya itu kan di parkir ya, dalam artian apa ya, saya yang fasilitas pertama yang didapatkan dari pasien kalau pada saat berkunjung gitu ya, Bu ya. Parkirnya susah aja kita gak di rumah sakit aja gerundel ya. Iya, kasihan. Iya, kasihan kan, apalagi kan notabene adalah orang kesusahan ya Ibu ya, orang kesulitan ya, pesakitan itu kan ya, jangankan yang sakit, yang nemenin aja kan dalam kondisi yang nggak nyaman gitu ya pasti ya Bu ya. Baik Ibu, kalau boleh tahu ini bagaimana konsep pengembangan area parkir yang akan diterapkan? Apakah akan dibikin pun tadi sudah diinformasikan akan lahan ke atas begitu ya. Nah ini kurang lebih seperti apa ini Bu konsepnya? Jadi kayaknya kita lihat sepintas itu akan membangun parkiran itu sampai 7 lantai ya. 7 lantai. 7 lantai itu vertikal pasti ya, vertikal. Jadi di sana itu ya yang diharapkan memang areanya lebih luas supaya nyaman. Kedua, slot untuk tempat parkir itu banyak. Kemudian bisa terintegrasi lah dengan sistem yang modern. Banyak sekali yang sudah direncanakan itu ya. Juga di parkiran itu juga nanti ada ruang terbuka hijau gitu ya, mungkin di lantai 8 atau lantai berapa itu nanti. Jadi sudah direncanakan sebaik mungkin itu ya. Ibu, ini kan tadi Bu Lutfi sudah menginformasikan kemungkinan besar saat ini adalah perencanaan begitu ya. Nah, insya Allah tahun 2027 begitu ya akan terrealisasi untuk pembangunannya. Nah, untuk waktunya sendiri Ibu paling lama berapa lama Ibu sehingga nanti akan adanya fasilitas parkir yang sudah diharapkan oleh masyarakat banyak ini? Ya memang harus melalui proses ya. Iya. Beberapa proses itu harus dilalui, termasuk kita mendapatkan lahan yang sesuai, kemudian juga kita juga harus melihat perizinannya, perencanaannya, AMDAL juga ya Ibu. Perizinannya ya, AMDAL Lalin juga AMDAL, semuanya prosesnya itu harus dilalui meskipun ini gedungnya pemerintah, tidak hanya gedungnya secara privat saja, tapi gedung pemerintah juga kan harus ada izin juga, harus ada AMDAL dan lain-lain. Itu setelah proses itu dilalui, kemudian lelang, kemungkinan ya lelang, setelah dimenangkan lelang, kemudian itu prosesnya sudah selesai, akhirnya bisa dibangun. Kalau proses itu nggak dilalui, ya nanti tambah salah ya. Iya, nanti tambah istilahnya mundur lagi ya Bu, dan itu sudah makan waktu lagi. Bu Lutfi, ini apakah ada kerjasama dengan pihak lain ya saya ya, atau investor dalam pengembangan fasilitas parkir ini Bu? Ya, ini saya lihat sepintas ya, memang anggarannya kan memang besar. Kalau menurut saya ya, mungkin kalau kota Surabaya kan juga PAD-nya lumayan, tapi kan juga kebutuhannya banyak. Kayaknya ini ada pihak ketiga yang bekerja sama, tapi yang saling menguntungkan, terus kemudian nanti mungkin dilaksanakan secara multi-use atau apa gitu. Di depan harus jelas gitu ya. Oke, baik, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya Bu Lutfi. Boleh jangan kemana-mana, sesaat lagi Lobby akan kembali, tetap bersama kami. Kita kembali di Lobby dengan tema pengembangan area parkir di Rumah Sakit Suwandi. Baik Ibu, kita berbicara tadi, Bu Lutfi sudah menginformasikan perihal ini ya, insya Allah akan terrealisasi tahun depan begitu ya, ada kerjasama kemungkinan besar dengan pihak ketiga, mengingat juga anggarannya besar gitu ya.
ini belum ditunjuk ya Ibu ya untuk saat ini ya? Belum sih, kan harus belum. ada lelang toh ya. Belum, dari belum. Yang memenangkan lelang itu yang akan menang, yang akan kerjakan ya. Berarti yang memang masih proses ya, pengerjaannya sendiri juga masih tahun depan begitu ya, 2027. Ya mudah-mudahan tahun depan kalau prosesnya selesai. Oke, siap. Dan ini berarti kemungkinan bisa mundur lagi kalau misalnya ini prosesnya belum selesai ya. Kalau tadi pendekatan sama masyarakat tadi yang mau dibeli lahannya ada kendala ya, ini mudah-mudahan ya mudah-mudahan gitu loh. Berarti memang negosiasi ini, prosesnya seperti ini ya memegang peranan dalam artian kecepatan waktu juga. Dari mana lahannya nanti kalau Tapi sebetulnya di undang-undang atau di peraturan pemerintah itu sudah ada kalau lahan dipakai untuk kepentingan umum yang sangat penting, maka ya harus urgensinya kan lebih tinggi ya Ibu ya. Iya, apalagi kan mungkin mendapatkan ganti rugi yang memang layak. Itu yang menjadi negonya ya, supaya masyarakat itu ya gantinya nggak terlalu berbesmili gitu. Ya sesuai dengan ini ya, istilahnya sesuai dengan harga pasar begitu ya, yang umum gitu ya. Baik Ibu, ini sebetulnya panjang, karena apa? Karena alasannya apa itu kan kita harus tahu ya kan. Itu yang panjang nantinya itu. Ibu, berbicara tentang anggaran ya, udah pasti ini kan ada anggaran appraisal. Nah ini sudah ada angkanya Bu? Ya, ini untuk appraisalnya ini kurang lebihnya ya, kemarin saya ditanya sama ini dari Kapko ya, itu 6M. Ya barangkali kalau ya itu tadi mudah-mudahan lah nggak menemui kesulitan lah. Ya ini juga terus ini ya Bu, akan berbeda cerita, kan tergantung juga yang ini tadi masyarakat sekitar yang tadi menegosiasi juga ya. Bu Lutfi, sejauh ini setahu Ibu begitu ya, bagaimana upaya dari pihak rumah sakit sendiri untuk menjaga kenyamanan pasien selama proses pengembangan nanti berlangsung? Iya, ini tentunya beliau itu kan sudah paham ya, bagaimana tidak mengganggu orang-orang yang sakit, mungkin cara ngebornya apanya, untuk pelayanannya mungkin dibagi waktunya atau gimana, itu yang penting tidak mengganggu pasien yang sakit menjadi tambah sakit gitu, menjadi tambah parah. Yang penting nggak mengganggu seperti itu. Iya. Tapi tidak ada pengalihan ini ya Bu ya, istilahnya pengalihan sebagian. Nah itu kelihatannya saya belum mendengar itu. Cuma saya sudah mendengar kalau mereka akan membuat suasana ataupun saat pembangunan itu tidak mengganggu pasien-pasien yang sakit, apalagi sakit parah. Iya, istilahnya sudah dipikirkan lah ya. Ibu, nah ini kan dengan sip-sipan gitu ya. Atau mungkin istilahnya apa ya, pengalihan di rumah sakit lain mungkin enggak juga ya Ibu ya? Nah itu belum saya dengar ya. Oke, baik. Ya nanti kita dalam 1 tahun ini berjalannya waktu, kita bisa sama-sama memberikan sumbangan pemikiran sama-sama gitu, bagaimana caranya gitu. Meskipun beliau sudah pintar, tapi kan juga kadang-kadang perlu sumbangan pikiran dari kita ini. Kadang orang sibuk itu agak-agak ini ya Bu ya, butuh usulan juga ya kan Bu ya, karena udah penat gitu. Nah Bu Lutfi, ini dengan adanya pengembangan area parkir ini ya, perubahan apa yang paling diharapkan oleh pihak rumah sakit Ibu? Pengembangan parkir. Jadi yang pertama itu utama adalah pelayanan secara menyeluruh itu akan lebih baik. Yang lainnya juga supaya memang parkirannya itu tidak mengganggu lingkungan sekitarnya juga. Kalau sekarang kan masih di bawah jalan, parkir itu di sembarang tempat, artinya parkir di situ dalam jangka lama itu kan juga mengganggu, tidak hanya di bawah jalan. Kemudian
untuk ke tempat parkir itu juga nggak cukup. Itu kan juga mengganggu lagi tadi yang saya sampaikan. Jadi harapannya ya pertama untuk pelayanannya itu akan terintegrasi dengan sistem yang modern, juga ada digitalisasi. Sekarang ini kan ada apa ya, kewajiban atau memang hanya surat edaran atau kewajiban surat rumah sakit itu harus mempunyai SIM RS, sistem informasi rumah sakit, harus standar itu harus terpenuhi. Nah, makanya kita kadang saya tanyakan kepada rumah sakit di Surabaya ini, terutama di pemerintah, malah swasta itu malah sudah menjalankan SIM RS itu sesuai dengan standar yang diperintah oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kalau rumah sakit pemerintah ini saya belum tahu, karena kita belum pernah melihat gitu. Jadi itu wajib kalau menurut saya loh ya. Tapi nggak tahu itu, aku belum buka juga wajib atau cuma edaran atau syarat. Kalau menurut saya kayak wajib ya. Ya, hubungannya juga karena untuk kenyamanan pasien juga ya Bu ya. Untuk semua sistem pelayanan rumah sakit ini menggunakan standar SIM RS itu. Ya, terintegrasi nantinya. Itu jadi kalau parkiran itu kemungkinan nanti cara pembayarannya sudah tidak pakai uang cash ya, uang tunai. Pakai digital lebih enak lagi ya Bu ya. Nyaman aja, langsung aja ya, nggak cari-cari receh. Juga aman. Terus nanti yang jaga parkir di sana ya yang benar profesional. Apakah nanti di pihak ketiga atau memang sendiri ya, apa itu dikelola sendiri. Tapi sejauh ini belum ada informasi ya Ibu, mau dipegang pihak ketiga atau memang mau dikelola sendiri? Belum itu ada belum saya tanyakan. Tapi ada rumah sakit yang sudah dikelola sendiri. Rumah sakit apa ya? Bayangkara apa yang pada ada rumah sakit itu sudah dikelola sendiri. Karena untuk mempermudah pelayanan juga gitu, terintegrasi. Jadi kemudian banyak sekali rencana-rencana yang sangat baik untuk kedepannya. Jadi 7 lantai itu kan saya kira bisa memenuhi ya. Jadi keamanan itu pasti. Jadi tidak saya digitalisasi tadi seperti pembayaran yang tidak. Tapi saya mikir di Suwandi itu apakah pembayaran yang pembayaran tidak cash itu apakah bisa diterapkan? Karena di sana kan masih banyak orang-orang yang istilahnya masih belum mengenal digital ya, begitu ya? Ya sebanyak sekarang ini saya kira banyak orang yang sudah siapa sih yang nggak bisa gitu ya. Ya tapi cuma di wilayah sana apakah memang di sana itu lebih bisa berhasil atau menunggu atau gimana gitu ya, itu nanti. Jadi, tapi itu menurut saya itu lebih baik untuk menjadi target ke depannya. Iya. Biasanya ada istilahnya solusi Bu, mungkin dari pihak parkirnya atau siapa kayak gitu ready Bu. Jadi istilahnya ada kartu khusus, jadi bisa dibantu lah buat orang-orang yang memang notabene nggak ready untuk digital ya. Itu biasanya ada solusi seperti itu. Ibu berbicara tentang kembali lagi ya tentang kenyamanan. Nah ini apakah pengembangan ini juga diharapkan bisa mengurangi kemacetan? Kita berbicara dengan kemacetan di sekitar area rumah sakit. Itu yang pasti juga. Tadi saya lupa menyampaikan. Jadi mengurai kemacetan di sana itu pasti. Dan lebih nyaman juga. Jadi di sana meskipun rumah sakit yang di tengah-tengah wilayah yang sudah padat, tapi tetap wilayahnya masih nyaman, masih layak, masih baik gitu. Sejauh ini Bu sangat berdampak ya di kemacetan, karena memang
bahu jalan terpakai sebagai parkiran, lantas mengganggu jalannya kendaraan, sehingga memang di sekitar rumah sakit Suwandi sendiri banyak mengalami kemacetan seperti itu ya. Iya, Bu, ya? Oke. Makanya dengan ada kemacetan itu kan akan terkendala ambulan, kemudian mobil-mobil pasien yang agak darurat gitu ya, itu kan terganggu. Sepertinya sedikit sudah terkenal. Sudah umum gitu ya Bu ya. Makanya istilahnya solusi ini sepertinya memang mendesak. Iya, jadi setuju ya. Ya, warga Surabaya Bu khususnya. Ya. Oh, oke gitu ya, kayaknya butuh banget gitu ya. Apalagi nanti ada medical tourism ya. Makanya kalau ketinggalan ya gimana dikatakan medical tourism kalau betul. tertinggal. Seharusnya memang harus lebih baik. Apalagi ini adalah rumah sakit yang notabene adalah rumah sakit lama ya, istilahnya. Kan biasanya kalau yang lama-lama itu kan vintage ya, vintage. Karena sekarang ini kan memang lagi ngetren ya. Sekarang ini loh, orang-orang Surabaya, tidak hanya Indonesia, orang-orang Surabaya, orang yang punya uang, kadang-kadang itu sakit, itu malah ngajak, ayo ke Malaysia aja gitu. Saya ini pernah malah sakit lambung misalnya ya, mau endoskopi ya mau apa gitu. Ayo tak anterin aja ke Malaysia. Murah meskipun di sana, nah, aku di Surabaya aja kayak gitu. Nah itulah yang kita itu berpikir nantinya kita harus lebih baik dari negeri-negeri yang sekarang ini didatangi orang-orang kita sendiri datang ke sana. Nah kalau parkirannya aja seperti ini, yang datang itu apa ya? Ya nyaman gitu ya. Nanti nggak jadi medical tourism kalau gitu. Baik, menarik sekali, nanti kita akan gabung lagi Bu. Boleh jangan kemana-mana, sesaat lagi Lobby akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kita kembali di Lobby, masih di gedung DPRD Kota Surabaya bersama dengan narasumber Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Haji Lutfia SPSI. Baik, Ibu, berbicara tentang medical tourism tadi menarik sekali gitu ya, kayaknya panjang lebar gitu ya. Nah, ini kira-kira apakah dari termasuk karena ini juga begitu ya, adanya perbaikan-perbaikan di Rumah Sakit Surabaya? Ya, tentunya pertama tidak hanya itu, pertama itu memang untuk warga Surabaya supaya semua sehat gitu ya, pelayanannya cepat, pelayanannya tepat, pelayanannya nyaman, aman dan terasa nyaman meskipun ada di rumah sakit. Tetapi karena ini sudah ada pencanangan untuk medical tourism, juga perlu adanya rumah sakit di Surabaya ini memperbaiki diri atau meningkatkan naik kelas lah, supaya artinya gini, orang Surabaya kalau sakit sudahlah nggak usah jauh-jauh ke luar negeri gitu ya. Meskipun punya uang di Surabaya sudah ada semuanya gitu ya. Meskipun Suwandi parkirannya masih memprihatinkan, tapi alat-alat untuk menyembuhkan orang sakit di sini ya, memberikan kesembuhan Allah ya. Di sini yang upaya untuk perbaikan orang-orang yang mungkin yang darah tinggi dan lain sebagainya. Dulunya kan ada yang ke Jakarta ke ini MRT sekarang ini sudah ada, nggak perlu kemana-mana lagi cukup di Surabaya. Jadi warga Surabaya itu nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Kemudian sekarang ini Suwandi yang masih parkirannya memprihatinkan, tapi sebentar lagi akan nyaman, ciamik insya Allah. Dan warga yang barangkali ikhlas melepaskan lahan untuk untuk kemanfaatan orang banyak, mudah-mudahan ini nanti akan menjadi rumah istana di sana. Menjadi rumah istana di akhir hidup kita nanti. Itu cuma doa kita, tetapi tetap beliau itu sekarang mengadakan pendekatan tadi itu supaya
cepat terrealisasi. Yang penting harapan kami tidak ada yang kecewa dan tidak begitu terlalu dirugikan gitu ya. Ini demi kemaslahatan seluruh warga Surabaya. Nanti kalau sudah medical tourism nanti yang datang tidak hanya Surabaya, mungkin dari seluruh daerah juga datang. Itu di sana, makanya warga Surabaya nggak usah jauh-jauh ke sana, tapi sebenarnya di Surabaya sudah ada semua. Bu Lutfi, ada target jangka panjang nggak setelah pengembangan parkir ini selesai misalnya, atau untuk saat ini masih fokus di parkir khususnya Rumah Sakit Suwandi? Banyak sebetulnya Suwandi itu membangun itu tidak hanya untuk parkir, tapi di sana ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada kedokterannya, ada pendidikan kesehatannya untuk pendidikan di Suwandi. Jadi di sana juga ada ruangan-ruangan yang akan digunakan untuk tempat pendidikan yang kerjasama dengan Suwandi. Oke. Ibu, seberapa optimis sih pihak rumah sakit, Bu, bahwa pengembangan ini nantinya bisa menjawab permasalahan perparkiran selama ini? Kalau saya itu jadi orang optimis saja. Optimis ya? Iya. Kalau kita pesimis, ya sulit untuk menjadi sukses ya. Optimis saja dulu, optimis gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang satu lahan, nantinya ada 7 gitu ya. Jadi tentunya ada 7 lahan yang sama ya. Berarti kan bisa menampung banyak, ya optimis aja ya Bu Lutfi. Ya. Ibu, ada himbauan khusus untuk pengunjung Ibu agar ikut menjaga ketertiban parkir di area rumah sakit? Ya itu, sementara sekarang ini belum sempurna ya parkir di sana ya. Kalau bisa seperti yang dikatakan Mbaknya tadi, kalau untuk volume kendaraan yang datang tuh besar, kemudian lahannya tidak mencukupi, ya bisa naik kendaraan umum. Ya, kendaraan umum. Sementara gitu ya. Mau nyaman juga pilih kendaraan umum yang mobil gitu ya Bu ya. Oke. Ibu, terakhir harapan ke depan seperti apa wajah pelayanan parkir di Rumah Sakit Suwandi yang ingin diwujudkan Ibu? Tertib gitu ya? Tertib, aman, kemudian nyaman, kemudian mereka itu tempat parkirnya itu menurut, karena ini kan juga tidak terlalu besar juga meskipun dikembangkan, karena ya memang keterbatasan lahan ya. Kira-kira yang mau itu cuma antara 4 atau 5 rumah yang mau dibuat parkir ini. Jadi nanti itu antara keluar masuknya kendaraan itu di tempat yang beda gitu kan ya. Itu lebih aman ya. Terus warga juga tertib, warga juga bisa menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan parkir demi untuk rumah sakit yang notabene rumah sakit itu diharapkan tenang, diharapkan nyaman supaya mereka lebih cepat sembuh ya. Kalau di tempat berobat kita tidak nyaman di sana, misalnya berkelet terus ya kapan sembuhnya kan gitu ya. Jadi di sana itu kemudian nanti harapan kami yang jaga parkir itu juga profesional. Jadi tahu slot-slot mana yang harus diarahkan kemana, itu kan pegawai parkirnya itu harus ada yang sudah pengalaman gitu. Terakhir Bu Lutfi, ada yang mau disampaikan ke Bolo-Bolo Surabaya khususnya perihal tentang kemajuan parkir Dr. Suwandi? Boleh silakan. Saya menyampaikan. Jadi kemajuan parkir Suwandi, insya Allah kalau itu sudah terrealisasi ya nyaman ya gitu. Nyaman kalau sudah terrealisasi ya kita tunggu aja, saling ikut berdoa dan saling mendukung gitu. Yang penting kan insya Allah
optimis saja lah gitu ya. Iya. Bolo, jadi jangan khawatir untuk datang ke Rumah Sakit Suwandi ke depan. Harapannya Komisi D juga ya, insya Allah. Karena sudah nanti akan lebih nyaman. Tahun depan akan merealisasikan parkiran jauh lebih luas, jauh lebih nyaman untuk bolo-bolo Surabaya. Jadi nggak perlu lagi. Saya tidak promosi loh ya, cuman saya kan orang Surabaya. Iya. Makanya ya lebih baik memang berobat ke rumah sakit yang ada di Surabaya, terutama Suwandi yang ini sudah lama berdiri ya. Iya, dan betul. Sudah bagus. Dan pelayanan untuk kesehatannya sendiri juga sudah bagus ya, sudah lengkap di dalamnya. Baik, Bu Lutfi, terima kasih atas kehadirannya di lobi kali ini. Sehat selalu, sukses ke depan. Iya, baik, terima kasih Ibu. Bola, itu tadi perbincangan kita di lobi dengan tema pengembangan area parkir di Rumah Sakit Suwandi bersama dengan narasumber Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Haji Lutfia, SPSI. Kita ketemu lagi di lobi episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.